Mahendro Siswautomo sebagai owner cafe ini. Namanya Manggara Coffee Corner. Ada beberapa item produk kami yaitu Surami Bintang Papua. Itu kami khusus jual kopi Papua dari Pegunungan Bintang. Jenisnya Arabica, tapi varietasnya Tipika. Jadi Tipika itu adalah kopi lama, induknya dari Arabica. Di dunia ini sudah kopi langka, termasuk langka, dan dia hidupnya di ketinggian di atas 2000 meter. Jadi kopi kami hidupnya di ketinggian 2400 meter sampai 3000 meter dari permukaan laut. Dia rasanya lebih kompleks ya, kemudian balance, rasanya balance, seimbang antara acid, body, dan aftertaste-nya itu seimbang. Jadi buat teman-teman yang kurang suka pahit, bisa muncul dari kopi itu, atau yang nggak suka acid atau masam, bisa juga kami olah seperti itu. Jadi bisa kita mainkan lah antara keseimbangan antara acid, body, sama aftertaste. Nah, dulu saya penelitian pariwisata dan kebudayaan di Pegunungan Bintang. Waktu kami jalan-jalan melihat satu lokasi, saya menemukan kopi di sana. Dan kopinya masih hutan, masih liar, dan itu masih origin. Jadi saya berani mengatakan bahwa kopi kami kopi single origin, karena betul-betul masih origin. Itu ditanam tahun 1952 oleh Belanda. Kemudian waktu itu Belanda belum sempat beritahu ke masyarakat bahwa itu adalah kopi bisa diminum, bisa dinikmati. Itu mereka sudah keluar dari Indonesia, kemudian masyarakat sana tidak tahu. Beberapa tahun terakhir baru mereka paham bahwa itu adalah minuman. Nah, kemudian waktu jalan-jalan itu saya ambil kopinya, saya bawa ke Jogja, kemudian saya coba roasting, kemudian saya coba cupping bersama teman-teman penggiat kopi, dan mereka mengatakan ini kopi specialty. Dan penasaran saya tidak sampai itu saja, akhirnya saya mendatangi beberapa lab untuk mengidentifikasi kopi saya. Dan 100% semua mengatakan itu Tipika, kopi kuno, kopi lama. Dan saya terakhir sudah masukkan ke Puslit Jember, penelitian kopi dan kakao di Jember, dan poin kami 85, skor kami 85, masuk golongan excellent, specialty kopi. Nah, ini PR saya adalah mau mengejar outstanding, jadi di atas 90. Yang sudah sepakat dengan kami hanya beberapa suku saja, hanya ada 2 suku, baru 2 suku ya. Sementara di sana ada 5 suku yang belum saya ajak diskusi dan belum saya kembangkan. Tapi yang sudah 2 suku, yaitu Ketemban sama Ngalum. Ketemban itu yang di ketinggian 3000 meter, Ngalum itu yang 2400 meter. Pertama kali sedikit-sedikit saya order, mereka pertama kali ada uang, ada barang, dia bilang begitu. Saya bilang oke, ada uang, ada barang, begitu. Kau bisa kirim tepat waktu enggak? Dia bilang bisa, Pak. Oke, saya kasih uang untuk 10 kilo, ternyata dia molor. Nah, dari kejadian itu saya mengatakan bahwa orang trading, orang transaksi tidak bisa begini. Kalau kamu bilang 1 minggu harus 1 minggu, kalau bilang 1 bulan harus 1 bulan. Nah, dari pembelajaran itu mereka sadar, dan mereka malu juga kepada saya, sehingga mereka mau transaksi dengan saya. Dulu pertamanya cuma 10 kilo, tapi sekarang sudah ada 100 kilo, 200 kilo. Sementara stok saya di atas itu ada 2 ton, tidak bisa turun karena pesawat jarang lewat sana. Jadi tidak pasti ada pesawat lewat, kecuali kalau saya booking. Kalau saya booking itu 48 juta itu sampai Jayapura. Itu dia hanya bisa angkut 800 kilo, tidak bisa lebih. Ya, jadi kami betul-betul terhambat oleh karena transportasi darat nggak ada. Bukannya nggak ada kendaraan, nggak ada jalurnya. Nah, dari peristiwa itu mereka akhirnya percaya dengan saya. Bahkan beberapa waktu kemarin saya diminta untuk dari masyarakat sana untuk kembali ke Pegunungan Bintang untuk mendampingi masyarakat sana dalam membudidayakan kopi asli mereka. Jadi 3 suku besar lain juga pasti akan saya ajak. Cuma saya tunggu dulu, tunggu waktu. Kalau di sana istilahnya tunggu bisikan alam. Jadi saya tunggu waktu dulu, kemudian baru saya ke 3 suku yang lain pasti saya libatkan. Karena kalau tidak, artinya saya kerja setengah hati.
Padahal saya inginnya kerjanya sepenuh hati, artinya semua suku harus dapat. Kalau sampai sama transportasinya sampai Jogja itu 300.000 per kilo untuk green bean-nya. Kemudian untuk roast bean-nya yang sudah saya proses ulang, kemudian saya roasting itu 600.000 per 1 kilo. Ya, dulunya itu kayak semacam mitos ya, jadi tidak ada kopi yang bisa hidup di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Tapi saya membuktikan bahwa ada. Dulu orang-orang tidak percaya, kemudian setelah saya tunjukkan titik GPS waktu saya ngambil kopi di sana, mereka percaya. Omset signifikan sekali, apalagi 1 tahun terakhir ini. Jadi kebetulan saya promosi ke beberapa negara dan deal, order, ada kontrak tapi dalam jumlah kecil karena kantor pos mampunya hanya 100 kilo per pengiriman. Jadi saya melayani di Rusia, di Jepang, Australia, Jerman itu juga cuma maksimal 100 kilo saya kirim terus. Saya ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat sana melalui kopi, harapan saya itu.